Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwan Andika ingin mempresentasikan hasil tulisan saya dari UAS Information Retrieval. Nah, untuk pertama, apa itu Information Retrieval? Nah, Information Retrieval itu atau singkatnya IR, itu adalah metode pencarian untuk menemukan dokumen yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi misalnya kita kita anggap si dokumen itu adalah buku gitu kan. Nah, terus dimasukin ke dalam ke dalam rak. Nah, misalnya buku yang tadi itu adalah buku tentang astronomi. Nah, kita mau cari nih tentang bumi. Nah, kita tinggal masukin aja nih query bumi gitu kan. Nanti bakal sama si sistem IR-nya ini bakal dicari. Nah, pasti yang ketemu nanti adalah buku tentang astronomi yang tadi. Nah, itu untuk singkatnya apa itu IR. Kemudian ada karena sekarang itu kan sudah zamannya online ya, sudah zamannya internet gitu ya, yang dipakai. Nah, internet ini tidak luput dari campur tangan dari IR. Nah, di mana campur tangan IR-nya? Nah, campur tangan IR itu diimplementasikan pada search engine. Misalnya di Google gitu kan, kita cari misalnya tadi itu tentang bumi, cari di Google bumi, nanti bakal keluar hasilnya kan si website-website yang berkaitan dengan bumi gitu. Nah, seperti itu si peranan IR dalam web. Nah, web itu kapan sih pertama keluarnya? Nah, web itu pertama keluar tuh pada tahun 1980 oleh Sir Tim Berners-Lee. Nah, itu tuh dia teh bikin web itu dari mau masukin data-data personal pegawai gitu kan dari perusahaan riset nuklir di Eropa. Nah, data mau masukin data-data pegawainya gitu. Nah, udah bikin tuh kan, nanti kan gimana caranya buat akses lagi. Nah, makanya dipakai si IR ini untuk mencarinya. Jadi dari awal juga emang udah udah berhubungkan gitu si web dengan IR ini. Nah, selanjutnya ada dasar dari IR. Seperti yang sudah saya bilang tadi, IR itu adalah sistem untuk mencari data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nah, IR yang paling dasar ini ya sekarang dibagi menjadi dua yang saya tahu. Ada yang namanya Boolean model dan vector model. Nah, Boolean model ini kayak kayak Boolean biasa dengan tambahan teori himpunan itu yang dari Boolean aljabar Boolean. Jadi kayak and, or, not, nah gitu. Nah, dimasukin. Nah, misalnya kita mau cari yang tadi ya, bumi dan bulan gitu kan. Jadi kita masukinnya bumi and bulan. Nanti bakal keluar si dokumen yang hasilnya yang memiliki data bumi dan bulan. Jadi yang cuma bumi doang nggak bakal ada, yang bulan doang nggak bakal ada. Jadi yang datang tuh bumi dan bulan gitu. Nah, setelah itu ada vektor model. Vektor model itu ya seperti namanya gitu kan, vektor. Jadi pakai pakai arah gitu kan, pakai apa ya namanya ya. Jadi nggak kayak boolean tadi kan cuma misalnya, kalau misalnya bumi dan bulan gitu, bumi aja nggak ada, berarti kan emang udah gitu doang gitu kan hasilnya. Kalau vektor bisa lebih banyak hasilnya. Nah, dalam pengurutan hasil dari searchingnya itu pertama digunakan ini nih, perhitungan term frekuensi. Nah, jadi term frekuensi itu adalah seberapa banyak si query itu yang kita masukkan tadi, bumi itu misalnya, bumi ada di dalam dokumen. Nah, rumusnya itu seperti ini. Nah, setelah itu ada inverse dokumen frekuensi. Nah, di dalam inverse dokumen frekuensi itu jadi kayak dipilih gitu seberapa banyak dokumen yang ada term yang tadi dimasukinnya. Nah, rumusnya seperti ini. Setelah itu adalah TF-IDF. Nah, TF-IDF itu pengkalian dari TF dan dari IDF. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi
tidak beda jauh dengan rumusnya tadi, rumus yang TF plus IDF, tinggal dikaliin saja. Nah setelah itu ada dokumen normalization. Dokumen normalization itu perhitungan untuk menormalisasikan dokumen yang memiliki panjang berlebih. Jadi untuk apa ya, untuk perhitungan vektor model untuk rankingnya lah, nanti bisa lebih mudah dihitungnya, lebih cepat. Nah rumusnya seperti ini. Setelah itu ini untuk khusus vektor model ada apa perhitungan similarity-nya, kesamaan apa tingkat kesamaannya itu, jadi biar bisa diukur gitu kan. Jadi bisa yang paling mirip bisa ditampilin di atas. Nah si rumus itu seperti ini. Nah untuk model boolean sih apa namanya perhitungannya nggak rumit sih, cuma itu doang, cuma and or not doang. Jadi yang sesuai dengan hasil and atau or atau not-nya bakal keluar. Nah untuk vektor model itu lebih rumit, yang ada perhitungannya tadi itu yang TF, IDF, terus document normalization sama ini similarity. Nah setelah itu ada namanya word embedding. Nah word embedding itu jadi seperti mengklasifikasikan gitu si benda ini teh apa gitu. Misalnya laptop gitu kan, lap itu adalah alat elektronik dan komputer. Nah jadi bisa dimunculkan hasil yang mendekati dari keduanya. Misalnya kita cari komputer gitu kan, nanti pasti keluar laptop juga, nanti biar si hasilnya lebih beragam. Nah si word to fact ini si word embedding ini ada kembangannya lagi, yaitu word to fact. Nah dalam word to fact itu dia tuh punya dua sistem, dua sistem. Ada si BOW atau continuous back of word dan dan skipgram. Dari untuk si BOW ini untuk untuk memprediksi kata yang sudah selesai diinput gitu. Sudah selesai diinput, jadi keluarannya bakal sesuai gitu kan. Nah untuk skipgram itu kebalikan dari si BOW. Jadi pas dimasukin katanya bakal langsung keluar gitu si katanya teh. Jadi kayak semacam apa ya, jadi kayak kayak result automatic gitu, automatic result. Selanjutnya ada yang namanya klasifikasi data. Nah klasifikasi data itu adalah proses untuk menemukan function atau model yang dapat memetakan data ke dalam kelas dari data tersebut. Ini mirip seperti yang tadi word to fact. Jadi si klasifikasi data itu untuk membuat model khusus dengan mengevaluasi data training. Jadi untuk mendapatkan klasifikasi data butuh dua tahap gitu kan. Ada tahap training dan tahap testing. Di training itu jadi untuk mentrain gitu kan. Jadi misalnya si data itu masuknya ke kelas mana gitu kan. Misalnya tadi yang data laptop gitu kan, masuk ke kelas yang mana gitu kan, masuk ke kelas komputer atau ke kelas buku atau ke kelas apa gitu, lemari gitu. Terus di dalam klasifikasi data itu ada dalam klasifikasi data yang saya tahu ada 5 jenis algoritma. Nah yang pertama itu adalah jaringan Hebb. Nah ini jaringan yang algoritma yang lebih awal gitu munculnya. Oh iya, ini klasifikasi data ini semuanya berdasarkan pada artificial neural network. Jadi pakai AI gitu untuk trainingnya. Jadi di jaringan Hebb ini ada algoritmanya tuh gini nih. Jadi semua bobot itu dijadikan 0 untuk weight yang di termnya 0, terus untuk I sampai N jadi 1. Nah biasnya jadi 0. Nah terus setiap input vektornya, si input vektornya ini dibandingkan dengan target. Nah setelah itu menyalakan fungsi aktivasi untuk unit input dengan nilai yang misalnya Y sama dengan target tadi. Nah setelah itu si bobot yang sudah dihitung yang di tahap 2-3 dihitung tadi diupdatekan, dimasukkan ke dalam bobot yang pertama kan tadi kan 0 tuh kan. Nah dimasukin dari yang terdekatnya tadi.
jadi bobotnya bakal nambah. Nah terus diulangin sampai bobotnya itu yang di inputnya itu, bobot di input sama dengan target yang di output. Nah rumus itu seperti ini, delta W sama dengan XI Y. Nah untuk bobot barunya adalah bobot old ditambah delta W. Nah terus ada biasnya, bias new sama dengan bias old plus Y. Nah setelah itu adalah perseptron. Nah si perseptron ini mirip dengan jaringan HEP yang sebelumnya, tapi si perseptron ini ada bobot untuk apa ya, jadi setiap pergantian bobot bakal dikurangi bakal diambil costnya. Nah terus di perseptron ini ada namanya epoch. Nah epoch itu adalah hasil dari satu kali pengulangan si algoritma tadi. Misalnya dari awal tuh kan input masuk, udah selesai gitu kan si algoritmanya. Kalau misalnya si inputnya itu belum sesuai dengan target, bakal diulangi lagi ke awal gitu. Nah terus epochnya nambah satu jadi dua kan, terus ulangi lagi terus sampai si datanya sama dengan atau mirip dengan target. Nah bakal si epochnya itu sesuai dengan jumlah pengulangan tadi berapa kali. Setelah itu ada perseptron multiclass. Nah ini perseptron multiclass ini mirip sih dengan perseptron yang sebelumnya, tapi si pengolahan datanya teh dijadiin dua kali gitu kan. Jadi kan data udah diolah nih kan, pertama tadi udah sekali pengulangan. Nah si outputnya itu si epochnya satu tuh kan, terus diulangi lagi si hasilnya itu untuk apa namanya, layer berikutnya. Nah kalau misalnya sama seperti tadi, seperti perseptron yang biasa, kalau misalnya output tidak sama dengan target, maka terus diulangi terus sampai sampai outputnya sama dengan target, maka epochnya akan berhenti. Nah kemudian ada ada algoritma Adeline. Nah Adeline ini mirip seperti perseptron tadi ya, tapi kan kalau perseptron tadi datanya 1 atau 0 gitu kan. Nah kalau di Adeline ini datanya bisa bipolar atau ya bisa plus 1 min 1 ya gitulah, ada plus minnya perubahan datanya dengan rumus seperti ini. Untuk Adeline ini kan tadi kan sebelumnya dia algoritma yang lainnya pakai fungsi aktivasi gitu kan, untuk nyamain si inputnya dengan target, untuk yang membandingkan gitu kan dengan target. Nah untuk si Adeline ini dia nggak pakai untuk pas saat testing, kalau pas saat training tetap pakai. Nah untuk Adeline ini ya gabungan antara perseptron multiclass dengan Adeline lah, jadi Adeline tapi kelasnya layernya 2 gitu. Nah setelah itu ada clustering itu untuk mengkelompokkan gitu lah istilahnya, untuk mengkelompokkan si data dokumen tersebut ke dalam grup misalnya misalnya sepeda gitu kan, itu masuknya ke grup mana nih, ke grup mainan kah atau ke grup alat transportasi kah. Nah jadi pakai clustering bisa ditentukan hasilnya. Tujuan dari clustering itu adalah untuk pengukuran similaritas ya, jelas kan kita untuk AR gitu kan. Terus ada lagi kualitas hasil dari kelompoknya. Jadi si kelompoknya ini bisa dijadikan hasil gak nih, cocok gak jadi hasilnya. Di dalam tadi dalam clustering itu ada 2 gitu kan yang akan kita bahas, ada k-min sama k-medoid. Nah untuk k-min itu sudah seperti namanya gitu kan, diambil dari min-nya. Min itu rata-rata atau dari mean. Setelah itu adalah medoidnya, adalah k-medoid. Kalau k-medoid itu diambil dari dari data tengahnya gitu, dari mediannya. Nah untuk pengaturan similarity itu gimana ya, jadi untuk pengatur similarity diambil dari cosine-nya. Nah untuk pengatur ketidaksamaannya diambil Euclidnya. Jadi semakin besar cosine-nya,
maka data itu semakin similar, semakin mirip. Nah kalau misalnya si Euclidnya semakin besar, maka datanya semakin tidak mirip. K-mean itu kan dia pasti punya kelebihan, punya kekurangan gitu kan. Nah kelebihannya itu adalah si K-mean itu lebih simpel dan mudah dimengerti. Lalu si item-itemnya itu langsung dimasukkan ke dalam cluster-cluster gitu, jadi nggak usah dihitung-hitung dulu lah, ribet. Nah terus kekurangannya, sebelum ditentukan jumlahnya, sebelumnya tuh harus ditentukan jumlahnya dulu, si clusternya dulu. Jadi ya clusternya itu bisa buat nyimpen berapa banyak gitu kan. Nah setelah itu ada semua item harus dipaksa masuk ke dalam cluster meskipun gak mirip. Ada sensitif terhadap outliers. Nah untuk Cape Medoid itu basisnya dari partition around Medoid, jadi ya dari tengahnya itu dicari tuh yang paling dekatnya. Nah ini mirip sih Cape Medoid itu dengan K-mean. Miripnya itu adalah algoritma ini dibangun dari K subset, terus hanya bekerja dengan data atau angka numerik, lalu menggunakan pemasukan data median yang iteratif. Tapi bedanya itu adalah diawali dengan kayaknya random. Jadi pertama tuh ditentuin dulu si medoidnya, di random dimasukin tengahnya tuh yang mana. Dan jadi perbedaan dengan KP-nya itu adalah pertama itu diawali dengan kayak random. Jadi apa ya, si tengahnya itu dipilih dulu gitu, yang mana mau jadi tengahnya. Terus kayak perbedaannya itu K-mean itu centroid rata-rata, kalau medoid itu data tengah. Proses jalannya K-medoid itu adalah ambil nilai random dari K, dari tengahnya itu, terus itu nilai minimum antara data dengan medoid yang diambil. Jadi minimumnya berapa dibandingkan dengan yang tengahnya, kemudian lakukan swapping ke dengan data yang memiliki jarak terkecil. Jadi dari dari K itu dari data yang pertama itu dihitung nih jaraknya nih, dari K sampai tengah itu berapa. Nanti semua udah dihitung semuanya, terus disortir lah yang mana yang paling kecil. Nah setelah itu adalah keuntungan dari Kemendoid. Nah Kemendoid itu sama seperti Kemen gitu kan, simpel dan mudah dimengerti. Terus item-itemnya akan otomatis dimasukkan ke dalam cluster. Nah bedanya dengan Kemin, kalau Kemendoid itu dapat menangani outliers, tapi kekurangannya itu harus memilih gitu angka untuk K-nya. Sebelum itu kan harus dipilih dulu kan, tadi itu harus dipilih si mediannya yang mau dipakai berapa, terus mempunyai kompleksitas waktu yang tinggi, jadi ya lebih lemot lah istilahnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika saya presentasinya kurang optimal karena saya sedang kurang enak badan, jadi kurang sehat gitu, kecapean. Terima kasih untuk sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.